Bismillahirrahmanirrahim. Abdurrahman bin Abdullah meriwayatkan dari bapaknya, yaitu Abdullah bin Mas'ud, bahwa dia bercerita, dulu ada seorang raja dari umat sebelum kalian, di mana ketika dia sedang memikirkan kerajaannya, dia pun segera menyadari bahwa kerajaan itu akan terputus darinya dengan sebab kematiannya. Hal itu disebabkan karena dia disibukkan oleh kekuasaannya dari menyembah Tuhannya. Pada malam itu, dia keluar dari istananya dan ia terus berjalan hingga dia masuk ke dalam wilayah kerajaan lain. Kemudian, dia mendatangi pantai. Di sana dia membuat batu bata, dan hasilnya dia gunakan untuk makan, dan sisanya dia sedekahkan. Dia seperti itu hingga akhirnya berita tentang dirinya sampai ke raja wilayah itu. Maka pada saat itu, raja wilayah itu pun mengutus seseorang untuk mengundangnya. Akan tetapi, dia menolak untuk bertemu dengan raja itu. Lantas, raja wilayah itu pun kembali mengutus seseorang. Namun, orang itu pun kembali menolaknya. Dia berkata kepada utusan, "Apa urusanku dengannya?" Dan pada akhirnya, raja wilayah tersebut datang ke tempatnya. Ketika orang itu melihat raja yang datang, dia pun segera berlari kencang menghindar darinya. Akan tetapi, saat raja wilayah itu melihatnya, dia pun segera mengejar orang itu. Namun, dia tidak sanggup mengejarnya. Akhirnya dia berteriak memanggilnya, "Wahai hamba Allah, saya tidak ingin membuat sesuatu aniaya terhadapmu." Mendengar ucapan raja itu, orang itu pun berhenti. Selanjutnya, raja itu bertanya kepadanya, "Siapakah engkau? Semoga Allah merahmatimu." Orang itu menjawab, "Saya adalah Fulan bin Fulan, dan saya adalah raja dari kerajaan itu. Waktu itu, saya pernah memikirkan hakikat keadaanku. Kemudian, saya menyadari bahwa kekuasaan yang saya pegang akan hilang, dan kekuasaan itu telah membuatku sibuk dari beribadah kepada Allah, sehingga saya pun meninggalkan kekuasaanku dan saya datang ke tempat ini untuk menyembah Tuhanku." Kemudian raja itu berkata, "Engkau tidak lebih butuh dibanding diriku dalam masalah ini." Maka pada saat itu, raja itu pun turun dari kendaraannya dan membiarkan hewan kendaraannya untuk pergi. Selanjutnya, raja itu pun mengikuti orang itu, sehingga keduanya bersama-sama menyembah Allah, dan keduanya berdoa kepada Allah agar dimatikan secara bersamaan. Maka pada saat itu, Allah pun mengabulkan doa keduanya, sehingga keduanya mati bersamaan. Ibrahim bin Bashar berkata, "Pada suatu hari, saya berjalan bersama Ibrahim bin Adam di padang pasir. Hingga akhirnya, kami mendapati satu kubur yang diberi tanda. Dan di tempat itu, Ibrahim bin Adam mendoakan penghuni kubur sambil dia menangis. Lantas, saya bertanya kepadanya,
"Wahai Ibrahim bin Adam, kubur siapakah ini?" Ia pun menjawab, "Ini adalah kubur Humaid bin Jabir, gubernur kota ini. Dia adalah orang yang tenggelam dalam lautan dunia. Kemudian Allah mengeluarkannya darinya dan menyelamatkannya. Saya mendengar ceritanya bahwa pada suatu hari dia sedang bersenang-senang dengan kenikmatan kerajaannya. Selanjutnya, pada saat itu dia tertidur di tempat hiburannya. Maka di dalam tidurnya, dia pun bermimpi melihat seseorang yang sedang memegang buku. Kemudian, orang tersebut memberikannya buku itu. Lantas dia pun membukanya dan membacanya. Di dalam buku itu tertulis, "Janganlah mementingkan sesuatu yang fana dibandingkan yang kekal. Dan janganlah engkau tertipu dengan kerajaan, kedudukanmu, kekuasaanmu, banyaknya pembantumu, hamba-hamba sahayamu, dan kenikmatan syahwatmu. Karena yang engkau rasakan itu memang terasa nyata, dan pada hakikatnya itu adalah fata morgana. Benar, dia adalah kerajaan, namun setelahnya adalah kebinasaan. Benar, dia adalah kegembiraan, namun dia hanyalah permainan dan tipu daya." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Artinya, dan bersegeralah engkau kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran. Maka setelah membaca itu, sang raja pun tersentak kaget dalam tidurnya. Kemudian dia berkata, "Ini adalah peringatan dari Allah." Maka dia pun segera meninggalkan kekuasaannya tanpa diketahui oleh orang-orang, dan selanjutnya dia naik ke gunung ini dan beribadah di sini. Pada saat saya mendengar kisahnya, saya pun mendatanginya dan menanyakan keadaannya. Lantas, dia pun menceritakan kepadaku tentang awal perjalanan ibadahnya. Saya pun bercerita kepadanya tentang awal perjalanan ibadahku, dan saya sering mengunjunginya hingga dia meninggal dunia. Kemudian dia dikuburkan di sini, dan ini adalah kuburnya. Semoga Allah merahmatinya. Selanjutnya, kisah malaikat pencabut nyawa bersama seorang yang berlebihan dalam mengumpulkan harta. Yazid bin Maisarah bercerita, ada seorang di masa lalu telah mengumpulkan harta yang sangat banyak, dan juga orang tersebut memiliki keturunan yang sangat banyak pula, sehingga dia merasa sangatlah kaya. Pada suatu hari, dia berkata kepada keluarganya, "Kalian akan merasakan kehidupan yang sejahtera dalam waktu lama." Akan tetapi, tiba-tiba malaikat pencabut nyawa datang kepadanya. Malaikat pencabut nyawa itu pun mengetuk pintu rumahnya. Pada saat itu, keluarganya itu pun datang membukakan pintu dan menemui malaikat pencabut nyawa yang sedang menyamar sebagai orang miskin. Lantas, malaikat itu pun berkata, "Tolong panggilkan tuan pemilik rumah ini." Mereka menjawab, "Apakah layak
Tuan kami keluar rumah hanya untuk menemui orang sepertimu." Mendengar ucapan mereka, malaikat pencabut nyawa itu pun berdiam sejenak. Kemudian dia kembali mengetuk pintu dan berkata, "Tolong panggilkan tuan pemilik rumah ini. Beritahukan dia bahwa saya adalah malaikat pencabut nyawa." Saat tuan pemilik rumah mendengar perkataannya, maka dia pun langsung terduduk gelisah dan berkata kepada mereka, "Wahai keluargaku, berkatalah dengan lembut kepadanya." Lantas, keluarganya pun datang menghampiri malaikat maut itu dan bertanya, "Apakah engkau menginginkan selain daripada Tuan kami?" Lantas malaikat menjawab, "Tidak." Dia pun masuk ke rumah untuk menemui orang itu dan berkata kepadanya, "Segeralah beri wasiat yang engkau ingin beri wasiat, karena saya akan mencabut nyawamu sebelum saya keluar rumahmu." Mendengar itu, keluarganya pun berteriak histeris dan menangis. Sementara orang itu segera berkata, "Wahai keluargaku, bukakanlah kotak-kotak dan brankas itu, dan buka juga atas penyimpanan harta, juga tempat penyimpanan emas dan perak." Maka mereka pun segera membukakan seluruhnya. Pada saat itu, orang itu pun menghadap ke hartanya dan melaknatnya serta mencaci makinya. Dia berkata, "Terlaknatlah engkau harta, engkaulah yang membuat diriku melupakan Tuhanku dan membuatku lalai untuk beramal bagi akhiratku, sehingga pada saat ini ajalku akan tiba." Pada saat itu, harta itu menjawab seperti layaknya orang biasa. Harta itu pun berkata, "Jangan engkau mencaci makiku. Bukankah engkau orang yang hina di mata manusia? Kemudian saya mengangkat derajatmu. Bukankah engkau melihat bagaimana pengaruhku padamu, sehingga engkau bisa masuk dalam lingkaran pergaulan para raja, sedangkan orang-orang saleh tidak bisa masuk? Bukankah denganku engkau bisa meminang anak-anak raja dan anak bangsawan, dan engkau pun diterima mereka? Sementara orang-orang saleh meminang perempuan yang sama, tapi mereka ditolak. Bukankah engkau yang menggunakanku untuk membiayai berhala dan orang-orang kejam, dan saya pun tidak menolak perintahmu? Dan jika engkau gunakan saya untuk membiayai perjuangan fisabilillah, saya pun tidak akan menolakmu. Namun, engkau pada hari ini lebih tercela dari saya, karena saya dan engkau diciptakan dari tanah. Maka, siapa yang memilih berbuat baik, dia pun mendapat kebaikan. Sedangkan yang berbuat jahat, maka dia mendapat celaka. Seperti itulah harta berbicara. Maka wahai saudaraku, berhati-hatilah. Wallahu a'lam bis-shawab.